Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Januari. Wow, adik-adik kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita dalam sikap berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh ada di sini. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau bersuka cita, bersorak bagi nama-Mu. Berkati sekolah minggu hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Masih ada yang duduk, masih ada yang duduk. Berdiri, 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 berdiri. Oke, sudah baik berdiri semua. Kita mau belajar untuk jadi anak-anak yang bijak. Gimana gerakannya bijak? Gimana gerakan? Oh gini, wow. 2 jari, gini. Oke, kita mau belajar jadi anak-anak yang bijak. Siap. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, B-I-J-A-K. Bijak, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Sekali lagi, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang. Sekali lagi, anak bijak disayang Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita dalam posisi yang siap untuk menyembah Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Mari kita tutup mata, gak lagi lihat kanan kiri. Ada orang di sebelahnya maupun gak ada. Mari kita sama-sama fokus arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah gembala hidup kita. Dia yang memimpin setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, kita naikkan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita belajar lagi. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. mari kita nyanyikan Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari dengan bahasa adik-adik sendiri kita mau naikkan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia, seperti gembala yang selalu menjagai dan menuntun domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Kau gembalaku, Terima kasih. Kau setia, Kau sangat baik. Terima kasih kami Tuhan. memuji Haleluya. Engkau, kami menyembah Engkau Dalam Tuhan. hidupku Oh, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau gembalaku. Oh, Haleluya. haleluya, Terima kasih Kau gembala yang baik. kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menyertai kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hati kami, kiranya menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi dengan pengertian dan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, masih inget gak sama Uncle? Beberapa waktu lalu di Zoom, di YouTube, Natal, Uncle juga ngisi. Masih ingat? Masih ingat? Apa? Ada yang belum? Oh Uncle akan kenalin lagi. Uncle namanya Uncle Yoyo. Siapa? Sekali lagi, lebih keras. Oke, Uncle Yoyo. Nah, selama seminggu ini kan udah ada Kak siapa? Kak Kesia, ada Kak Friska ngomong tentang hikmat. Nah, kira-kira hikmat itu apa sih sebenarnya kayak gitu? Kakak ya. Uncle
Uncle akan ngulangin lagi tentang arti dari hikmat. Dan hikmat itu dari siapa dan gunanya hikmat itu untuk apa sih kayak gitu. Jadi hikmat itu gampangnya adalah pengertian atau pengetahuan. Siapa yang belajar hari-hari ini? Siapa yang suka belajar? Waktu belajar dapat apa? Dapat pengertian kan, dapat sesuatu yang kalian akhirnya tahu kan. Jadi kayak misalnya nggak ngerti nih 1+1, tapi waktu belajar atau 2+2, 2x2, waktu belajar akhirnya dapat, oh ternyata ini. Nah hikmat tuh itu. Jadi seperti kayak gini, 1+1, waktu adik-adik nggak ngerti 1+1 lalu belajar dikasih tahu, tiba-tiba aha kayak gitu. Nah itu tuh hikmat seperti itu. Jadi hikmat tuh sesuatu yang dulunya adik nggak ngerti tapi tahu. Tapi hikmat ini adalah sesuatu yang berasal dari firman Tuhan. Nah, Uncle Yoyo akan ceritain sebuah cerita yang ada di dalam kisah di 1 Raja-Raja 3. Nanti baca ya, habis YouTube ini, habis adik-adik nonton ini nanti dibaca lagi, diulang lagi di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16. Ada seorang raja namanya Salomo. Sekali lagi siapa namanya? Salomo, ya, namanya Salomo kayak gitu. Nah Salomo waktu itu berdoa dan tiba-tiba Tuhan ngomong sama Salomo, Salomo kamu mau minta apa sama aku kayak gitu. Tuhan nawarin kayak gitu. Lalu Salomo berdoa dan dia meminta sama Tuhan, aku minta pengertian, aku minta hikmat. Kenapa Salomo berdoa seperti itu? Karena Salomo ngerti Allah adalah sumber hikmat. Apa? Allah adalah sumber hikmat. Sekali lagi ngomong, Allah adalah sumber hikmat. Allah itu mengerti segala sesuatu. Allah itu tahu segala sesuatu. Allah ngerti mana yang baik, Allah ngerti mana yang buruk. Allah tahu apapun yang terjadi di dalam hidup adik-adik. Nah Salomo juga gitu, karena Salomo mengerti bahwa Allah itu ngerti, Allah itu maha tahu. Akhirnya Salomo minta, Tuhan berikan aku hikmat. Nah Salomo satu ketika dia tuh lagi ngadepin masalah. Dia seorang raja, datanglah 2 ibu-ibu yang bawa 1 anak bayi kayak gitu. Tiba-tiba ibunya ini rebutan dedek bayinya tuh jadiin, ini anakku, enggak ini anakku, enggak ini anakku, bukan anakmu, bukan. Nah rebutan kayak gitu. Dan mereka datang sama Salomo supaya Salomo akhirnya untuk apa ya, menolong mereka, ini sebenarnya anaknya siapa sih? Tiba-tiba Salomo dapat hikmat dari Tuhan. Karena tadi ingat, Salomo sudah minta kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Yang adalah Tuhan yang maha tahu. Lalu Salomo tiba-tiba dapat hikmat. Salomo ngomong kayak gini, oke, mana anakmu? Akan kubunuh saja kayak gitu. Daripada kalian rebutan, aku bunuh saja anaknya. Aku akan sembelih, aku akan potong jadi 2. Nah, ada seorang ibu tiba-tiba ngomong kayak gini, enggak apa-apa silakan biar adil kayak gitu, oke dibelah saja. Tapi ada satu ibu yang ngomong kayak gini, jangan dibelah, jangan dipotong, biarin saja buat ibu ini. Nah buat ibu itu, lalu Raja Salomo, aha kayak gitu, ngerti. Lalu Salomo ngomong, ibu yang anak ini adalah anak dari ibu yang kedua yang tadi enggak mau dipotong. Karena seorang ibu enggak mungkin membiarkan anaknya dibunuh. Akhirnya Salomo punya hikmat, Salomo dikasih tahu sama Tuhan, karena tadi ingat lagi, Salomo minta kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Salomo minta kepada Tuhan yang maha tahu, akhirnya waktu Salomo menghadapi masalah, waktu Salomo menghadapi sebuah masalah, dia dapat pengertian, dia dapat hikmat, karena sekali lagi Tuhan yang maha tahu, yang memberikan hikmat sama Salomo. Bahkan adik-adik pun bisa seperti itu. Waktu adik-adik mungkin sulit ngadepin masalah, mungkin adik-adik lagi galau, lagi sama temen lagi gak enak hati, sama papi mami, sama cici dedek juga lagi gak enak hati. Gimana ya ini, atau adik-adik lagi ngadepin sesuatu yang sulit, atau lagi belajar kayak gitu, kok gak ngerti-ngerti ya. Ingat, Tuhan maha tahu, Tuhan sumber hikmat. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan, berdoa. Jadi adik-adik berdoa aja. Tuhan aku minta hikmat-Mu. Tuhan aku minta pengertian-Mu. Tuhan aku minta pengetahuan dari Tuhan. Dan Tuhan
akan memberi. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan Tuhan akan selalu memberikan kepada adik-adik. Jadi gitu, hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Hikmat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba seperti aja. Tapi adik-adik harus minta kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena Tuhanlah yang maha tahu. Kita Uncle Yoyo, adik-adik tidak maha tahu, kadang-kadang nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tapi sekali lagi, Tuhan adalah sumber hikmat, Tuhan yang ngerti segala sesuatu. Karena itu kita, Uncle Yoyo, adik-adik harus berdoa, minta kepada Tuhan. Amin? Amin? Amin yang keras dong. Amin. Oke, mantap kayak gitu ya. Jadi sekali lagi karena Tuhan adalah sumbernya hikmat, Tuhan adalah Allah yang maha tahu, kita harus minta kepada Tuhan untuk masalah-masalah yang mungkin sulit. Bahkan kalau misalnya adik-adik nih ya, lihat papi mami juga kelihatannya lagi sedih, kok kelihatannya sulit, lagi ngadepin masalah. Berdoa juga buat papi mami. Tuhan berkati, berikan hikmat sama papi mami untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena sekali lagi, Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan adalah yang maha tahu. Tuhan ngerti segala sesuatu. Tuhan akan memberikan hikmat itu. Jadi berdoa kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat, yang adalah yang mengerti segala sesuatu. Amin? Yuk sama Uncle Yoyo berdoa yuk untuk kita minta hikmat sama Tuhan. Yuk tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang adalah sumber hikmat, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu minta hikmat Tuhan. Kami minta pengetahuan, kami minta pengertian untuk kami ketika ngadepin masalah, kami bisa memutuskan dengan benar. Karena kami tahu Tuhan mengerti segala sesuatu, Tuhan sumber hikmat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang Tuhan sudah beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita ayat hafalan. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Hai adik-adik, sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.